Perkenalkan, saya Kneza Angrini. Di sini saya akan menjelaskan tentang defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri adalah kondisi ketika individu tidak mampu melakukan aktivitas perawatan diri seperti mandi, berpakaian, berhias, makan, eliminasi secara mandiri karena keterbatasan fisik, psikologis, atau kognitif. Untuk etiologinya, kelemahan fisik seperti stroke, fraktur, lansia, dan paralisis. Gangguan kognitif seperti demensia, delirium, gangguan psikologis seperti depresi, harga diri rendah, nyeri berat, PQ atau mudah lelah, penurunan motivasi, ketergantungan pada orang lain, gangguan persepsi sensori motor. Ketiga, rentang respon perawatan diri. Pertama, dari adaptif ke maladaptif. Mandiri penuh, mandiri dengan bantuan alat, perlu bantuan sebagian seperti partial asisten. Perlu bantuan total, tidak melakukan perawatan diri sama sekali. Selanjutnya, analisis data subjektifnya. Saya tidak kuat mandi sendiri, saya sendiri lupa dan malas merawat diri. Saya tidak mampu makan sendiri, saya butuh bantuan untuk berpakaian. Untuk data objektifnya, pasien tampak tidak mandi, rambut kusut, bau badan, baju berantakan atau tidak berganti, tidak mampu menggunakan alat makan, lemah, sulit bangun dan tempat tidur, kuku panjang, gigi tidak terawat, bergantung penuh pada orang lain. Untuk diagnosanya, defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan fisik atau gangguan motivasi ditandai dengan kemampuan melakukan aktivitas dasar seperti mandi, berpakaian, makan, dan eliminasi. Untuk intervensi keperawatannya ada SP1, SP2, dan intervensi keluarga. Untuk tujuannya, pasien mampu memenuhi kebutuhan perawatan diri dengan tingkat kemandirian yang meningkat. Tujuan khususnya, pasien mampu menyebutkan aktivitas yang perlu dilakukan, pasien mampu melakukan perawatan diri sesuai kemampuan, pasien menunjukkan motivasi untuk merawat diri. Pasien menerima bantuan dengan benar, pasien melakukan minimal satu aktivitas ADL secara mandiri. Untuk intervensi utamanya, identifikasi kemampuan pasien untuk tiap aktivitas ADL, terapkan aktivitas yang bisa dilakukan pasien sendiri, berikan bantuan sesuai kebutuhan atau total atau sebagian, ajarkan teknik aktivitas yang benar dan aman. Motivasi pasien untuk melakukan aktivitas secara bertahap, sediakan alat bantu, spons mandi, kursi mandi, pegangan. Selanjutnya, evaluasi perkembangan kemandirian setiap shift. SP1 atau hari pertama, pasien mengenali kebutuhan perawatan diri dan mampu berpartisipasi. SP1 atau hari pertama, tujuan pasien mengenali kebutuhan perawatan diri dan mampu berpartisipasi. Tindakan keperawatan, bangun hubungan terapeutik, komunikasi tujuan perawatan diri, kaji kemampuan pasien melakukan mandi, berpakaian, makan, eliminasi. Selanjutnya, identifikasi hambatan atau kelemahan nyeri, motivasi rendah. Jelaskan pentingnya perawatan diri untuk kesehatan dan harga diri. Berikan bantuan sebagian untuk mandi atau berpakaian sambil melatih pasien. Berikan pujian untuk usaha kecil pasien melakukan ADL. Untuk hari kedua, tujuannya pasien mulai melakukan sebagian aktivitas perawatan diri secara mandiri. Tindakan perawatan, latih pasien melakukan aktivitas sederhana, menggosok gigi, menyisir rambut. Hanya teknik hemat energi bagi pasien yang lemah, duduk saat mandi, latih pasien untuk sendiri menggunakan alat adaptif bila perlu. Untuk evaluasi kemampuan harian dan tambah level kemandirian secara bertahap. Untuk intervensi keluarganya, tindakannya edukasi keluarga tentang defisit perawatan diri dan progres perbaikan. Ajarkan cara memberi bantuan yang tidak membuat pasien semakin bergantung. Libatkan keluarga dalam latihan ADL, mandi dan berpakaian. Dan berikan contoh cara motivasi pasien tanpa memaksa. Anjurkan keluarga menyediakan lingkungan aman, pegangan, kamar mandi, dan alat bantu. Selanjutnya, dorong keluarga memberi pujian ketika pasien mencoba merawat diri. Baiklah, itu saja
penjelasan dari defisit keperawatan diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.